Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya orang tua di rumah sehat bersama kalian? Ya, begitulah harapan dari Bapak. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk itu kita simak pembelajaran berikut. Nah, kita mengenal teks eksplanasi ilmiah. Ya, kita baca. Yang Bapak ketik warna merah itu adalah hal-hal yang sifatnya pokok. Maka kalian harus nanti merangkumnya. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti ya adanya gejala-gejala alam seperti misalnya gunung meletus, ya adanya pelangi dan sebagainya, ya ya sifatnya dan jauh dengan misalkan bencana, ya sifatnya alam. Ya, untuk detail supaya kamu lebih mantap ya memahaminya, kalian harus membacanya jangan selintas. Kalau Bapak cukup selintas karena nanti supaya kebagian ya untuk materi berikutnya. Next, kita lanjut. Ya, ada tag besar judulnya, tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Ya, langsung jawab, itu ada yang udah kenal. Thomas Alva Edison, Pak. Oke, kita telusuri ya Nana ya. Kita next, kita lanjut. Nah, ya, ini ada gambar bola lampu. Ya, tahukah kamu siapa penemu lampu pijar? Kita lanjut supaya lebih menarik. Thomas Alva Edison memiliki nama lengkapnya ya. Ya, Thomas Alva Edison, saya ulang ya. Lahir di Milan, Ohio ya 11 Februari 1847 dan wafat pada tanggal 18 Oktober 19 atau 1931 saat berusia 84 tahun ya. Selama masa hidupnya ia sangat ya penemu, ilmuwan serta pengusaha yang sukses. Ia sudah mengantongi sekitar 1093 hak paten. Ya, tidak hanya lampu ya, ternyata hasil temuannya sangat luar biasa. Next, kita lanjut. Nah, ternyata Nana ya, Thomas Alva Edison tidak begitu mudah ya melakukan percobaan. Kalau kamu baru melakukan 2 kali 3 kali tidak berhasil sudah menyerah. Namun seorang Thomas Alva Edison ini setelah melakukan percobaan sebanyak ya 9.955 kali gagal, alias total gagal ya, menemukan bola lampu pijar. Thomas Alva Edison akhirnya berhasil menemukan lampu yang bisa hidup atau menyala ya. Bisa singkatnya begini, 1955 kali gagal, tapi dia enggan atau tidak mau disebut dengan kalimat, dan paling sebal dia sebut gagal. Nah, saya ulang ya, dia paling tidak mau atau pantang ya, dan sebal kalau disebut gagal. Nah, nomor 3, dia dijuluki sebagai Mark Maker ya, Mark Maker, atau melakukan percobaan yang tanpa planning atau tanpa rencana. Jadi julukan mereka, orang-orang yang sekitarnya menjuluki adalah Mark Maker ya, melakukan percobaan tapi tanpa planning atau tanpa perencanaan. Walaupun hasilnya berhasil sampai ribuan ya. Nah, yang keempat, bohlam pertama hanya bisa bertahan hanya 13 jam. Kalau kita 24 jam itu kan berarti siangnya terang ya, tapi kalau misalkan di ruang tertutup ya memang harus nyala. Jadi lampu hanya berhasil 13 jam saja, udah putus. Next, kita lanjut ya. Ini untuk lebih
tahu kalian detail profil dari Alpha Edison, sang penemu lampu pijar, ya, dengan foto, dengan senyum, ya. Nah, tapi kalian tadi singkatnya sudah saya baca, tapi untuk lebih lengkap kalian harus membaca dengan detail, anak-anak. Next, kita lanjut. Nah, ia melihat dunia itu penerangan, ya, menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk melakukan penelitian, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ada tag di monitor kalian. Identifikasi informasi pada tag eksplanasi di atas. Tulislah informasi pada pertanyaan berikut, anak-anak. Oke, masih semangat ya? Oke, kita lanjut. Ya, paragraf 1 kalian harus tadi setelah baca, ya, tentunya jangan Bapak. Topik permasalahannya apa, ya? Apa yang dibahas pada tag di atas, ya, paragraf 1. Ya, paragraf 2, deret penjelasannya apa, ya. Nomor 2, siapa Thomas Alva Edison, ya, kaitannya dengan paparan bacaan di atas. Nomor 3, ya, atau paragraf 3, ya, deret penjelasnya, jelaskan. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar, ya. Keempat, apa yang dapat kamu simpulkan tentang Thomas Alva Edison, ya. Kalian langsung berpikir, ya, bahwa semangatnya yang luar biasa, pantang menyerah. Next, kita lanjut. Ya, ayo kita mencoba, ya. Perhatikan gambar lampu pijar berikut, ya. Bagaimana dari lampu pijar tersebut yang berbentuk lingkaran. Tadi sudah membahas materi pendahuluan adalah apa saja yang berbentuk lingkaran, ya. Mengapa bagian tersebut berbentuk lingkaran? Yang ketiganya, apa yang terjadi jika penampang lampu tidak berbentuk lingkaran? Ya, tentunya, ya, bagaimana tadi nomor 1, bagian mana lampu pijar yang berbentuk lingkaran? Yang bagian, ya, tentunya yang ada belingnya atau kacanya itu, ya, anak-anak, ya. Oke, mengapa bagian tersebut berbentuk lingkaran? Karena berbentuk lingkaran itu kalau roda saja, kalau bentuk kotak kira-kira meluncur dengan mudah tidak? Nah, demikian juga kalau cahaya ketika dibikin bulat, itu harapannya distribusi cahaya dengan terang dan menyebar, ya. Kemudian nomor 3, apa yang terjadi jika penampang lampu tadi sudah bentuk, ya, tidak lingkaran? Tentunya tidak sempurna, ya, distribusi cahaya yang disebarkan. Next, kita lanjut. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk manusia dan alam sekitarnya. Terima kasih. Semoga kalian bersama orang tua cerdas, sehat, dan kuat, dan meningkatkan iman dan takwa. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.